Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dengan saya Anissa Herfiana Pratiwi dalam program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses pemilu sudah tentu membutuhkan dukungan dari banyak pihak dalam aktivitas pengawasannya. Dan salah satunya dengan mengajak kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan. Dan di tengah situasi pandemi saat ini, Bawaslu Banjarnegara tetap berusaha untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu sesuai mandat dari undang-undang untuk mengoptimalkan dalam kegiatan pengawasan partisipatif. Dan pada pagi hari ini saya akan berbincang atau berdiskusi dengan salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Nah, beliau adalah Pak Endro Wibowo Aji sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal. Tadi habis ada kegiatan ya Pak? Ya, habis Zoom meeting. Nah, iya. Dan optimis kali ini Pak, kita itu akan berdiskusi tentang program-program pengawasan partisipatif Pak. Ini kan Boleh. di tengah pandemi dan tentunya pasti terbatas kan Pak kegiatannya, dan kita apakah Bawaslu ini tetap menjalankan program atau tidak, seperti itu Pak. Oh iya, boleh. Oke. Jadi kita sambil duduk Oke, aja Pak. oke. Iya. Oke. Iya Pak Endro, tadi habis melakukan ini ya Pak, Zoom meeting ya Pak. Iya, betul. Kalau boleh tahu lagi bahas apa nih Pak? Zoom meeting yang tadi kita lakukan adalah Zoom meeting Sakasiasta. Ini rintisan juga untuk ke depan ini. Salah satu program juga ya Pak. Betul. Nah, pas banget nih Pak, saya juga mau membahas soal program-program pengawasan partisipatif nih Pak di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Iya, silakan Mbak. Oke. Nah, saat ini tuh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara kan memang lagi fokus ya Pak dalam kegiatan desa anti politik uang dan desa pengawasan ya Pak. Betul. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, mungkin dan banyak mungkin sahabat Bawaslu yang belum tahu nih, apa itu desa anti politik uang dan apa itu desa pengawasan. Oke Mbak. Jadi desa anti politik uang dan desa pengawasan itu sebenarnya salah satu ikhtiar dari Bawaslu dalam rangka tentunya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pendidikan politik pada masyarakat supaya paham terkait bahwa Indonesia ini kan berpaham demokrasi. Ya. Jadi dari paham demokrasi itu tidak mungkin tidak melakukan sebuah kegiatan yang namanya pemilu. Nah, pemilu akan sukses, akan berjalan baik apabila si pemilik negara ini, warga masyarakat, paham dengan pemilu itu sendiri. Nah, dengan paham pemilu, arti pentingnya pemilu, manfaat pemilu, tentu masyarakat harus peduli dengan kegiatan yang namanya pemilu. Dan di masyarakat yang peduli itulah nantinya justru akan membuat kondisi pemilu dari tahun ke tahun akan semakin baik, semakin berkualitas. Bawaslu punya ikhtiar, ini juga merupakan dari perintah undang-undang, harus melibatkan masyarakat dalam proses pencegahan terhadap pelanggaran. Maka salah satunya adalah dibentuklah desa anti politik uang maupun desa pengawasan. Kenapa perlu desa? Apa itu desa pengawasan dan apa itu desa anti politik uang? Desa anti politik uang ini supaya bahwa desa itu adalah struktur pemerintahan di tingkat nasional ini yang paling kecil, yang paling bawah, di mana posisinya sangat strategis. Kenapa? Karena langsung bersinggungan dengan masyarakat. Nah, karena posisi yang
strategis tersebut dan bersinggungan langsung dengan masyarakat itu, maka dengan diberikan pemahaman terkait anti politik uang, kita tahu Mbak Nisa bahwa politik uang itu sudah banyak digembor-gemborkan di sana di sini, tapi kadang tidak dapat diwujudkan. Nah, dengan masyarakat paham bahwa penyebab politik uang, bahwa akibat dari politik uang ini tidak baik, maka masyarakat mau untuk menolak apabila akan diberikan politik uang. Kemudian yang kedua, desa pengawasan, Mbak Nisa. Harapannya bahwa masyarakat sama-sama menjaga proses demokrasi melalui pemilu yang ada di Indonesia ini mempunyai manfaat yang sangat besar, dijaga terkait prosesnya, terkait hasilnya nanti, dan masyarakat juga paham bahwa proses yang baik dalam kepemiluan, pemilu itu nanti juga akan menciptakan hasil yang baik dengan cara mereka ikut mengawasi, mengawal, menjaga, bahkan melaporkan apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka. Itu Mbak Nisa. Ya, berarti yang saya tangkap di sini ya Pak, kalau untuk desa anti politik uang itu difokuskan kepada bahwa masyarakat sadar untuk menolak politik uang, sedangkan di desa pengawasan itu disadarkan untuk sama-sama membantu Bawaslu dalam mengawasi pemilu. Seperti itu ya Pak? Ya, jadi dari desa-desa tersebut akhirnya dua poin tersebut kan yang paling penting bisa dilaksanakan secara bersama-sama seperti itu ya Pak. Betul Mbak Nisa. Ya, kemudian nih Pak, rencananya nih ada berapa desa yang akan di-launching sebagai desa anti politik uang dan desa pengawasan Pak? Kalau rencana di tahun ini, di tahun 2021 itu ada 8 desa. 8 desa yang terdiri dari 4 desa pengawasan dan 4 desa anti politik uang. Nah, itu rencana kita di tahun 2021. Sebelumnya pada tahun 2020 memang karena awal pandemi itu semua kegiatan secara langsung di cancel itu Mbak. Kita sudah rencanakan maka tidak ada. Tetapi tahun 2019 itu ada 8 desa juga. 3 desa pengawasan dan ada 5 desa anti politik uang. Itu rencananya untuk tahun ini 8. Iya, berarti rencana tahun kemarin dan tahun ini berarti ada 16 ya Pak? 16, insya Allah ke depan berarti sudah ada 16 desa di Banjarnegara. Dan itu rencananya akan berlanjut Pak? Semoga saja berlanjut sampai nanti seterusnya ibaratnya. Karena ini program yang baik. Iya. Ya. Kemudian nih Pak, apa sih output dari pelaksanaan kegiatan tersebut nih Pak? Yang pertama, outputnya masyarakat paham posisinya dalam kegiatan kepemiluan. Yang pertama, misalkan dia sebagai pemilih, maka harus paham dirinya sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, sudah terdaftar sebagai pemilih apa belum. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga harus ikut membantu menjaga, karena pemilik kedaulatan, sebagai pemilik kedaulatan menjaga bahwa proses ini berjalan dengan baik, prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian masyarakat juga ikut membantu tentunya, karena jelas kondisi personal Bawaslu dari tingkat pusat hanya ada 5, di provinsi hanya 7, di kabupaten hanya 5, di kecamatan 3, di desa hanya 1 dan TPS hanya 1, tentu tidak mungkin mengcover semua atau melakukan pengawalan semua. Tentunya bisa tetapi tidak maksimal. Dengan peran serta dari masyarakat, maka harapannya proses pengawalannya akan semakin baik dan hasil pemilunya semakin berkualitas. Tentunya seperti itu Mbak. Iya Pak, dalam program tersebut nih Pak, apa hanya memang khusus di tingkat desa aja nih Pak? Atau kenapa tidak memilih di tingkat kecamatan Pak, yang
cakupannya jelas lebih luas seperti itu dibanding di desa seperti itu, Pak. Oh, ini Mbak. Jadi kenapa sasarannya desa? Karena desa itu lebih dekat dengan masyarakat. Desa lebih dekat masyarakat. Seandainya kami misalkan melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan, maka medianya itu akan terpotong beberapa kali. Misalkan kita menyampaikan ke tokoh di masyarakat, tokoh masyarakat baru menyampaikan ke tokoh desa baru ke masyarakat. Oh, iya. Nah, dengan kita langsung masuk ke desa, maka sudah barang tentu masyarakat akan langsung paham, langsung tahu bahwa oh ini seperti ini ternyata arti pentingnya sebuah pemilu, kenapa harus dijaga, kenapa harus diawasi. Sementara kalau di tingkat kecamatan bisa saja informasi sampai di bawah ini sudah berbeda, Pak. Sudah berbeda, makanya dilakukanlah kita langsung menuju ke warga masyarakat. Iya. Kemudian pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan Bawaslu ini kepada masyarakat melalui program Desa Apu dan Pengawasan, Pak? Oh iya, Mbak. Jadi seperti ini. Pesan kita kepada masyarakat bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi sudah barang tentu bahwa pemilu harus dilakukan, dan manifestasi dari kedaulatan rakyat itu apabila rakyat berperan aktif dalam proses demokrasi tersebut, yaitu melalui pemilu sebagai pemilu. Nah, harapan kami masyarakat dengan paham posisinya sebagai warga negara yang baik dan pemilih yang baik, tentu ikut aktif sebagai penyelenggara pemilu untuk dirinya, untuk lingkungannya, untuk keluarganya, untuk menjaga bahwa proses itu baik sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas. Jadi paham, masyarakat paham dengan posisinya sebagai warga negara yang baik. Setidaknya dari diri sendiri sudah paham sehingga bisa menularkan ke lingkungan yang sekitarnya ya Pak. Betul sekali. Kemudian nih Pak, selain dari program Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan, apakah ada program lain Pak yang sedang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara? Oh iya. Jadi selain Desa Pengawasan ini, tadi saya juga habis meeting nih. Ini salah satu rintisan juga bahwa kita juga akan mengadakan yang namanya Saka Adiasta ini. Karena namanya Saka, Satuan Karya ini, tentu sasarannya adalah gerakan pramuka, di mana bahwa gerakan pramuka ini menjadi salah satu elemen masyarakat yang hampir di setiap lini itu ada, diterima semua masyarakat seperti itu. Terus di samping program yang lain, Mbak, misalkan ada kita sosialisasi secara melalui radio. Nanti ke depan bulan Juli kita mulai siaran radio di RSPD. Jadi kita sudah punya waktu nanti setiap bulan sekali siaran di radio sampai ke depan. Semoga kerjasama itu akan terjalin terus, dan kegiatan-kegiatan yang lain misalkan melalui YouTube semacam ini, Mbak, semacam ini YouTube, terus buletin juga kita lakukan program untuk tahun ini misalnya seperti itu, Mbak. Tadi menarik ya Pak berbicara tentang program Saka Adiasta Pemilu. Ini kan program rintisan yang sepertinya tuh sangat menarik gitu, karena melibatkan gerakan pramuka yang memang sudah hits lah ya dan masuk di kalangan siapapun. Nah, kalau berbicara tentang program tersebut, sudah sampai mana Pak tahap pelaksanaan dari program Saka Adiasta Pemilu sendiri? Sebenarnya kalau di Jawa Tengah ini, Mbak, ini tidak hanya Banjarnegara. Di Jawa Tengah itu rintisan Saka Adiasta itu baru mulai tahun ini. Ada 15 kabupaten kota yang kemarin dipercaya untuk mengikuti rintisan program Saka Adiasta ini. Salah satunya Banjarnegara. Kenapa sasarannya pramuka? Tadi bahwa pramuka itu
organisasi masyarakat yang mempunyai keterampilan sipil luar biasa, dedikasinya, disiplinnya. Nah, karena itu apabila anggota pramuka ini kita berikan informasi-informasi terkait kepemiluan, terkait pengawasan khususnya, harapannya mereka juga bisa menjadi pionir-pionir pengawas partisipatif di lingkungannya, di lembaganya. Apalagi kalau kita tahu pramuka itu kan sebagian besar anak-anak muda, pemilih-pemilih pemula. Nah, harapannya kalau mereka sudah melek dengan kepemiluan, dengan demokrasi, apa itu pelanggaran pemilu, sehingga mereka akan menjauhi itu. Justru mereka akan menjadikan agen-agen pengawasan. Justru mereka punya anggota banyak, akan menyampaikan bahwa ini loh pemilu baik, manfaatnya luar biasa, jadi harus kita jaga, harus kita awasi supaya tidak terjadi pelanggaran, sehingga prosesnya baik dan hasilnya akan berkualitas. Berarti itu juga termasuk dari pesan ya yang ingin disampaikan dari Bawaslu untuk program Adiesta Pemilu, salah satunya itu ya Pak. Jadi pesan kita bahwa pramuka itu yang sebagian besar pemilih pemula ini, mereka melek dengan kegiatan demokrasi yang ada di negara, sehingga mereka juga akan terus terang akan tidak hanya menolak, tapi sudah menjauhi hal-hal yang melanggar, hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan itu. Dan kedepannya akan semakin baik, semakin berkualitas, sehingga tentunya pemilu di Indonesia dari tahun ke tahun akan semakin lebih baik dari sebelumnya. Begitu Mbak? Semoga apa program yang sudah akan dilaksanakan oleh Bawaslu bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Amin, Mbak. Amin. Dan walaupun di tengah pandemi seperti ini, Bawaslu ternyata tetap melaksanakan program pengawasan partisipatif. Betul, Mbak. Baik. Baik sahabat Bawaslu sekalian, jadi dari perbincangan saya dengan Pak Endro tadi, meskipun di tengah pandemi seperti ini, Bawaslu Banjarnegara memang tetap berusaha memaksimalkan kinerja pengawasannya untuk melaksanakan amanat dari undang-undang dalam memberikan pendidikan politik khususnya tentang pengawasan partisipatif agar nantinya terlaksana pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Terima kasih Pak Endro untuk waktunya di tengah-tengah kesibukan Zoom meeting tadi sudah mau berdiskusi dengan saya. Oke. Nah, untuk sahabat Bawaslu sekalian, saya ingin kembali mengingatkan kepada sahabat Bawaslu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Selain subscribe, juga silahkan berikan komentar di kolom komentar, like dan share video-video YouTube yang ada di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara agar pesan-pesan yang sudah disampaikan bisa tersampaikan oleh masyarakat yang lebih luas seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan program kita, program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis di setiap hari Kamis jam 10 WIB. Dan saya juga ingin mengingatkan nih kepada sahabat Bawaslu sekalian, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Demikian Optimis pada pagi hari ini. Saya Anissa pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.